Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Kopinya adalah espresso double wash dari Java Halu, Gunung Halu. Ini sebetulnya harusnya dibuat espresso, tapi saya buat V60 karena nggak punya mesin espressonya. Yang manual juga sebenarnya ada dulu ya, Aeropress, tapi di V60 enak banget clean, masih tetap nendang ya, karena saya agak hambur juga dalam hal porsi kopinya ya, jadi dia lebih pekat ya. Jadi rasanya sama seperti mesin espresso, tapi dengan cara yang lebih mudah dan murah alatnya, alias tangan aja. Kita bahas soal ini ya, musik ya, musik, haki, atas kekayaan intelektual. Kemudian bagaimana mengelolanya ya. Ini cerita yang sangat panjang, super panjang, tetapi saya akan bahas sedikit-sedikit ya. Kenapa saya terkait dengan ini? Oh iya, sebagai latar belakang saya juga punya toko musik digital. Berkali-kali saya buat toko musik digital. Yang pertama gagal, belum mulai ya, karena macam-macam ceritanya ya, karena orang belum paham pada waktu itu. Yang kedua, toko musik digital saya ada di Blitz Megaplex dulu. Ya, namanya Digital Beat Store ya, DBE ya, DB ya, Digital Beat Store dulu, toko musik digital fisik ya. Jadi kalau orang pergi ke toko musik itu beli kaset, CD, vinyl, record gitu ya. Kalau ini bukan, pergi toko musik ada terminal-terminalnya. Kita dengerin lagunya pakai headphone, pilih-pilih lagunya, masukin shopping cart, terus bayar gitu ya. Jadi kayak beli online, tapi online secara fisik gitu, disediakan tempatnya di situ. Itu dulu di Blitz Megaplex, jadi dulu di bioskop Blitz Megaplex di PVJ, Grand Indonesia, dan waktu itu Pacific Place baru mau kita buat. Anyway, itu terus kemudian saya juga buat lagi ya, Insan Music Store, dan itu juga jalan ya, paymentnya menggunakan macam-macam dulu ya. Ada dulu Pandiri Cash pernah, kemudian blockchain juga pernah. Terus sekarang lagi saya down kan, kemungkinan kita akan pivot, nanti tunggu tanggal mainnya. Anyway, kenapa saya melakukan itu semua? Karena saya melihat banyak teman-teman saya kreator ya, pembuat atau karya musik ya, membuat karya musik. Saya mah amatiran ya, bukan profesional, tetapi saya penggemar musik, saya penggemar teman-teman saya. Jadi saya punya banyak teman-teman yang saya gemari gitu ya, lucu juga ya. Jadi saya ngefans ke teman-teman gitu ya, musik. Tapi ini ya, agak kasihan juga ya. Saya juga banyak teman-teman saya yang di musiknya band-band indie ya, band-band yang memang tidak mencari fame and fortune. Tapi kan mereka membuat karya cipta yang membuat karya-karya yang harus kita hargai. Itulah ya. Itulah sebabnya saya tidak merasa tidak nyaman atau merasa kesal atau merasa sedih ketika teman-teman saya itu kere alias miskin ya. Benar-benar miskin gitu, artinya benar-benar miskin yang saya juga tidak mengerti ya. Artinya mereka tidak bisa hidup dalam keseharian ya, misalnya untuk nyewa rumah ya, bayar rumah, sewa rumah, karena ada yang banyak yang belum punya rumah, kemudian untuk makan ya, nyekolahin anak, itu mereka terpaksa harus cari uang yang susah ya, bahkan sampai pinjem uang dan seterusnya. Yang menurut saya ini tidak semestinya. Harusnya mereka juga hidup cukup layak lah, nggak harus punya Ferrari gitu ya, tetapi hidupnya layak lah ya, maksudnya layak gitu ya. Nah gimana cara menghargainya? Ada macam-macam caranya gitu ya. Yang mana kalau dulu susah ya. Dulu susah karena belum ada teknologinya. Maksudnya ya, kalau saya membuat lagu ini, Budi Raharjo mengarang sebuah lagu, ceng 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 gitu ya. Wah, keren, dimainin sama teman-teman saya gitu ya, di mana gitu kan ya. Kemudian lagunya itu populer ya. Kemudian nah ini ada hak-hak ya, macam-macam ya, hak-hak terkait ya. Ada
performing rights misalnya, lagu saya itu misalnya dimainkan oleh ada satu musisi terkenal mainin tuh. Mas Budi, lagunya saya mainin ya. Oke, nanti saya bayar ya. Oke, setiap manggung saya bayar sekian ya. Ya misalnya saya bayar oh nanti ya manggung ya. Oh, ini pemainnya terkenal, saya bayar 1 juta ya sekali manggung. Lagunya ya bisa jadi sih ya. Tapi kalau ini ya udahlah saya bayar 50.000 ya. Ya ini karena dia mainnya di kafe gitu ya. Atau 10.000 saya nggak ngerti ya gitu ya. Tapi yang menjadi penting itu apa? Karena dia menghargai karyanya. Itu adalah intention yang pertama ya, menghargai karya yang saya ciptakan tadi. Saya sebagai penciptanya, saya punya haknya gitu ya. Dan dia menghargai itu ya. Nah, kalau dulu susah. Karena bagaimana orang itu tahu itu karya Budi Raharjo dan bagaimana orang tahu itu dinyanyikan oleh orang lain dan bagaimana tahunya itu dinyanyikan di acara apa segala macam. Kan dulu nggak ada ya, harus dicatat dengan tangan, ada orang yang mendengarkan. Sekarang teknologi memungkinkan ya, memungkinkan kita melakukan hal semua itu ya. Yang pertama, bisakah kita mendeteksi adanya lagu yang dimainkan? Ya, misalnya lagu saya tadi dimainkan oleh siapa? Ada teknologinya. Kalau mungkin Anda ya kita familiar dengan aplikasi Shazam gitu ya. Shazam itu kan itu ya. Aplikasi Shazam itu bisa mengidentifikasi lagu yang dimainkan. Ya, ini lagunya apa gitu ya. Ada paper-papernya ya terkait dengan teknologi di belakangnya ya. Macam-macam lah ya. Nah, ada papernya lah, silahkan dibaca. Ada yang spektrogram lah segala macam lah gitu-gitu ya. Nah itu bisa diimplementasikan dan kami pernah mengimplementasikan itu. Nah sekarang tinggal tergantung adalah database dari lagu-lagunya ya. Jadi misalnya saya membuat lagu, saya masukkan dalam database di situ ya, di itu bawa spektrogram atau database lagunya Budi Raharjo yang ini ya. Lagunya Budi adalah Budi Raharjo minum kopi. Aku minum kopi pagi ini ya. Nah, kemudian saya masukkan di situ ya, minum kopi pagi ini ya. Udah masukin situ. Kemudian bisa tercatatkan signaturenya ya, sehingga kalau orang menyanyikan lagu itu, oh ya ini lagunya Budi Raharjo. Ada teorinya segala macam. Itu udah aplikasinya ada. Kami pernah waktu itu membuatnya ya. Bahkan rame-rame waktu itu ya. Ada yang namanya, mungkin masih ingat ya, Kawal Musik Indonesia Kimi ya. Sebelum Kimi sebenarnya namanya Telinga Musik Indonesia. Tapi kalau disingkat jadi nggak enak ya. Tell Me, telat mikir jadinya. Aduh, jangan singkatannya jangan Tell Me ya. Jadi Kawal Musik Indonesia waktu itu ya. Sempat diluncurkan juga. Artinya itu ada ya, teknologinya sudah ada. Oke, yang kedua pencatatan. Pencatatan ya, itu kan teknologinya tuh dalam bentuk algoritma aplikasi itu kan bisa diimplementasikan di dalam Raspberry Pi waktu itu ya. Raspberry Pi cukup ya. Raspberry Pi itu komputer ukuran kecil gitu ya. Atau dimasukkan di handphone juga kecil. Kenapa nggak di handphone aja? Ya susah ya kalau handphone harus dipasang di mana-mana. Tapi bisa ya handphone dipasang di mana-mana. Ya seharga handphone aja ya, di setiap tempat dipasangin itu untuk mendeteksi bahwa tempat ini menyanyikan lagunya Budi Raharjo 3 kali bulan ini atau apa ya. Tapi kalau pakai Raspberry Pi bisa lebih murah. Ya, tapi intinya adalah aplikasinya itu mau di-deploy di dalam bentuk device yang kecil, handphone, apalagi komputer pasti bisa lah ya. Nah, mendeteksinya. Kemudian itu mencatatkan ya. Nah ada blockchain. Blockchain itu bisa digunakan untuk mencatatkan musik itu dimainkan di mana. Nah bisa. Jadi kalau ini distributed ya, tidak ada yang centralized, maka bisa ditunjukkan bahwa lagunya Budi Raharjo tadi ya sudah dilakukan. Bulan ini 3 kali dinyanyikan di kafe ABC di Jalan ABC Bandung gitu ya. Terus dia dinyanyikan 2 kali di mana ya, di Solo balapan. Solo balapan itu ke stasiun ya. Terus 25 kali di Mandalika. Karena orang-orangnya lagi minum kopi sambil nonton balapan motor kali ya. Gitu ya, atau apapun ya. Nah, jadi bulan ini bisa tercatat, siapa-siapa yang memainkannya juga dicatat di situ. Bisa ya. Jadi proses itu adalah proses pencatatan. Sehingga fair ya, kalau lagu saya dinyanyikan 7 kali, terus lagunya siapa? Ahmad Dhani ya. Masa Ahmad Dhani itu dilakukan 300.000 kali, ya dia lebih banyak dong harusnya dapat dari saya 300.000 kali, saya 7 kali, ya saya cuma 7, dia 300.000 ya dari itunya ya, jelas ya porsinya begitu. Tapi misalnya kalau saya dimainkan
kemudian hanya 7 kali kemudian saya nggak dapat juga nggak masuk akal ya, nggak fair juga ya. Kalau misalnya Mas Ahmad Dhani dapat banyak, saya nggak dapat kan, saya 7 kali ya, mungkin dia dapat 3 juta, saya dapat 700 perak ya tetap 700 perak harusnya adalah hak gitu ya. Ya gitulah maksudnya. Ya jadi kita yang masalahnya gini, kalau yang terkenal akan tidak menjadi masalah meskipun tidak fair juga ya. Misalnya tadi lagunya Mas Ahmad Dhani dimainkan 700.000 kali gitu ya. Cuma dia dapatnya 300.000, masih gede juga gitu kan ya. Wah ini gede juga, tapi harusnya lebih banyak karena tadi nggak fair itu kan ya. Kan dimainkan 700.000 kali, kok dapatnya cuma 300.000. Ya itu kan juga duit Mas itu kan ya. Segitu kan juga duit Mas gitu kan ya. Ya nggak gitu maksudnya, ini kan masalah fairness ya, bukan masalah dapat duit atau nggak dapat duitnya gitu ya. Pencatatannya harus dengan baik gitu. Itu yang ini ya, yang apalagi kalau yang masih nelongso kayak saya gini ya. Misalnya gitu. Jadi teknologi itunya ada ya, teknologi mencatatkannya ada. Nah, teknologi pembayarannya juga bisa dimasukkan di dalam itu juga ya. Jadi itu kan tadi blockchain dari segi pencatatan lagu ini dimainkan oleh siapa, karya ini dimainkan oleh siapa. Bahkan waktu itu ada penelitian mahasiswa saya yang kita sebut namanya lifetime of a song. Jadi ketika sebuah lagu dibuat ya, lagu itu dibuat, maka dia dicatatkan. Sama seperti anak dilahirkan ya, ada ininya ya, surat kenal lahirnya, tanda kenal lahirnya ya. Sertifikat ini anak ini lahirkan di Boromeus jam sekian gitu, Bandung ya gitu ya. Ini sama juga nih, lagu ini diciptakan, lagu Ngopi Pagi ini diciptakan oleh Budi Raharjo tanggal 2 Januari 2024 gitu udah. Kemudian lagu ini diciptakan ya, lagu ini dimainkan oleh siapa? Kus Plus dengan aransemen yang dikarenakan oleh ini, nah dicatat di situ. Kemudian lagu ini diterjemahkan menjadi bahasa Jepang oleh siapa? Akira Jimbo gitu ya. Itu ada ya, tercatat semua ya. Nah, itu nanti tercatatnya itu kan bisa diterjemahkan ya ke dalam bentuk apresiasi. Bahkan kemudian kontrak-kontraknya bisa juga. Misalnya saya membuat kontrak ya dengan satu kafe atau apa, satu teman saya, ini kontrak ya, lagu saya silahkan Anda nyanyikan sepuasnya, kita kontrak 5 tahun, Anda boleh menyanyikan lagu saya. Misalnya saya dengan band tertentu ya, saya kontrak ini lagu Anda nyanyikan 5 tahun ya, boleh, suka-suka Anda, mau di parman apa, saya dapat bayaran sekian, boleh kan ya, seperti itu. Nah, yang dulu tidak memungkinkan ya, karena teknologinya belum ada, terus perubahan kontrak yang macam-macam, yang sangat spesifik, yang kecil segala macam, itu nggak bisa. Sekarang dengan teknologi memungkinkan ya. Kalau farming tuh ada yang namanya precision farming, ngasih makan itu, ngasih air, pupuk segala macam per pohon gitu ya. Maaf nih sampai goyang nih. Ini juga sama, pencatatannya per lagu gitu bisa ya, lagu sangat detail, sangat, karena teknologinya memungkinkan untuk itu semua sebetulnya ya. Nah, kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan berdasarkan itu karena datanya ada exactly. Jadi tidak hanya berdasarkan some kind of statistik gitu ya. Enggak, ini exactly ya. Ini lagunya dimainkan 775 kali, yang ini 327,51 gitu ya. Ada juga ya. Yang ini dimainkan 3 kali gitu ya. Lagunya Waljinah misalnya dimainkan 273 kali di sini gitu ya. Bisa dicatatkan dan seperti itu ya. Jadi teknologi sekarang memungkinkan itu semua. Belum dilakukan nih karena belum ada orang yang malah mengimplementasikannya aja ya. Puzzle-nya udah ada ya, tinggal ditata-tata ini. Tapi ini membutuhkan effort yang keras ya. Menurut saya sih sebetulnya ini demi kepentingan industrinya sendiri ya, industri musik harusnya sih ada ya yang mengimplementasikan seperti itu. Sebetulnya saya mau mengimplementasikan seperti itu. Cuma waktunya nggak sempat aja ya. Saya harus membentuk tim ya. Ya cari duit sana sini dulu ya untuk mengimplementasikan ini. Mungkin ada orang-orang yang agak crazy enough to trust me on doing this gitu ya. Buat tim untuk melakukannya seperti dulu-dulu juga begitu ya. Cuma ya itulah, mungkin karena ini rambutnya udah putih dan tanggung jawabnya makin banyak yang harus dipikirin, jadi nggak kepegang gitu maksudnya itu ya. Tapi saya tahu bahwa itu bisa terjadi ya. It's doable, bukan sesuatu yang rocket science. Rocket science juga sekarang memungkinkan ya, bukan itu ya, tetapi bisa sebetulnya.
Ngobrolnya udah panjang lebar karena musik adalah salah satu passion saya sebagai penggemar musik ya, penggemar musik amatiran musik. Kalau ngopi ya sama juga penggemar kopi. Sedap ya kopinya pagi ini. Yang penting sehat semua ya. Dan semoga para kreator-kreator itu diberi semangat ya, dan diberi juga rezeki, kemudahan rezeki, sehingga mereka bisa berkarya lebih banyak, sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang kayak saya. Jadi saya ini sebagai tanda terima kasih saya, ya saya harus memberikan apresiasi para kreator-kreator itu. Jadi itulah itu. Memang mungkin ya kalau memang saya harus melakukannya, saya harus lakukannya. If I have to do it, I have to do it. Ya sudahlah ya, nanti saya buatkan, tapi sabar ya. Karena saya tidak rela para kreator-kreator ini tidak diberikan haknya yang pantas ya gitu ya. Gitu ya. Itu penting sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.